Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sebagai seorang muslim, sudah sepatutnya kita mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat memiliki fasilitas yang bisa kita gunakan saat ini untuk mengakses berbagai macam informasi dan juga teknologi. Salawat serta salam juga tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita, kepada keluarga Nabi, kepada sahabat, dan juga kepada seluruh umat beliau. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membagikan tips tentang bagaimana mengatasi grogi ketika kita sedang melakukan public speaking, sedang berbicara di depan umum, sedang melakukan presentasi, sedang memberikan pidato, sedang menjadi MC, menjadi moderator, dan lain sebagainya. Baiklah, sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya adalah Kinan Ambia. Saya memiliki latar belakang sarjana ilmu komunikasi. Saya sudah menggeluti dunia public speaking kurang lebih sekitar 10 tahun. Semenjak 2013 saya sudah punya pengalaman sebagai seorang MC, sebagai seorang public speaker kurang lebih seperti itu. Makanya pada kesempatan kali ini saya ingin sharing sedikit tentang ilmu yang saya dapat berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi gitu ya. Jadi saya bisa menceritakan langsung karena saya mengalaminya sendiri gitu. Baik, cara mengatasi grogi, gugup, nervous, demam panggung ketika kita ingin menjadi seorang pembicara, ketika kita sedang ingin menjadi seorang public speaker, sebagai seorang MC, pembawa acara gitu ya. Ada beberapa yang bisa kita lakukan. Kali ini saya ingin menyampaikan 4 poin. Yang paling pertama adalah sebagai seorang yang beragama, terutama agama Islam, yang paling pertama yang kita bisa lakukan untuk mengurangi nervous, mengurangi grogi atau gugup, yaitu berdoa. Berdoa kepada Allah, kepada Sang Khalik. Tiada zat maha penolong selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam agama Islam diajarkan doa Nabi Musa ketika Nabi Musa ingin berdakwah kepada kaumnya bersama Nabi Harun. Doanya ada di surah Thaha ayat 25 dan 28. 25 sampai 28. Nanti bisa dicek, teman-teman cek sendiri, lihat sendiri. Intinya di dalam doa tersebut Nabi Musa meminta untuk dilapangkan dadanya, dihilangkan kekakuan lisannya, dan dimudahkan kepada kaumnya untuk mengerti apa yang Nabi Musa akan sampaikan. Kurang lebih seperti itu untuk doa yang dilakukan atau yang dibacakan Nabi Musa ketika ingin berdakwah kepada kaumnya, dan Nabi Musa berdoa kepada Allah tentunya. Itu yang paling pertama. Sebagai seorang muslim kita harus kembali kepada tauhid, kita meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kedua adalah atur pernafasan. Pernafasan itu sangat penting supaya pertama kita menjadi sedikit tenang, kedua tidak ngos-ngosan ketika kita ngomong. Atur pernapasan, kalau saya secara pribadi sebelum naik panggung, saya akan bernafas menggunakan dada terutama ya. Kan ada beberapa pernapasan, ada dada, ada diafragma dari perut. Kalau dari dada itu bagi saya sendiri lewat hidung, terus keluarkan lewat mulut, itu agak sedikit membuat tenang. Diatur ritmenya, misalnya tarik berapa detik, keluarkan lewat mulut berapa detik, ulangi beberapa kali gitu ya, sampai kita sedikit merasa tenang. Atur pernafasan yang kedua. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah menguasai materi. Ketika kita ingin pidato, walaupun menggunakan naskah, sebaiknya tidak membaca ya, tapi kita kuasai dulu materi yang ingin kita bacakan, atau ingin kita bicarakan, atau ingin kita sampaikan ketika kita ingin berpidato. Terus ketika kita ingin menjadi seorang MC, kita harus tahu acara apa yang kita sedang bawakan, siapa audiensnya, terus acaranya akan berlangsung seperti apa, itu kita harus kuasai. Jadi menguasai materi itu akan sangat membantu mengurangi nervous atau gugup
ketika kita mau tampil ke depan. Yang terakhir yang bisa saya sampaikan untuk mengurangi nervous atau gugup, grogi ketika kita ingin tampil adalah saluran stres. Kita harus mengetahui saluran stres kita apa. Saluran stres ini adalah ketika kita ingin tampil ke depan, pastinya akan banyak pressure, akan banyak tekanan, akan banyak stres gitu ya. Karena kita takut salah, kita takut misalnya mengucapkan sesuatu yang tidak kita inginkan gitu. Nah, saluran stres ini berguna untuk membuang stres-stres tersebut. Istilah ini saya tahu dari Feni Rose, seorang presenter, public speaker gitu ya. Saluran stres itu adalah misalnya ketika ada orang yang menggunakan baju panjang atau jas, dia tuh suka begini, narik-narik bajunya. Jadi misalnya gini, Bapak Ibu yang saya hormati, sekali ini saya ingin menyampaikan, nah itu adalah saluran stres. Kalau saya sendiri, saluran stresnya adalah tidak bisa diam. Kalau saya lagi tampil di depan, jadi MC misalnya, saya tidak bisa duduk atau berdiri cuman begini saja. Tidak bisa. Saya selalu jalan ke sana kemari, dan itu juga ternyata berfungsi untuk saya cover area. Jadi saya bisa berinteraksi dengan audiens, dengan pendengar, dengan tamu yang hadir gitu ya. Bentuk engagement juga. Nah, saluran stres ini ternyata sangat bisa membuat kita agak plong gitu kurang lebihnya. Jadi 4 poin tadi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi stres atau grogi ketika kita ingin tampil ke depan. Yang pertama adalah berdoa, yang kedua adalah atur pernafasan, yang ketiga adalah menguasai materi, yang keempat adalah mengetahui saluran stres. Nah, mungkin ada beberapa lagi tips-tips yang lain yang bisa teman-teman sekalian cari di luar dan nanti bisa dikombinasi mana yang paling mudah dan bisa untuk teman-teman terapkan. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.